saya Guslia Putri. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di sini saya akan melakukan tugas kuliah ujian akhir semester, yaitu telah kurikulum. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Eli Suryanti SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 11 Kedamaran. Langsung saja Ibu, saya di sini sebagai wawancara. Di sini saya mau menanyakan bagaimana menurut Ibu selaku Kepala Sekolah, masih adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Masih ada, terutama kelas 3 dan kelas 6. Untuk tahun ajaran 2020-2021 nanti baru semuanya dari kelas 1 sampai kelas sudah melaksanakan K13. Oke. Yang kedua Bu, menurut Ibu, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini, khususnya kurikulum Merdeka Belajar? Masih bisa diimplementasikan hasil. Oke, yang ketiga Bu, selaku kepala sekolah, bisakah Ibu menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum K13 dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum K13 tersebut Bu? Pada kurikulum K13 ada permasalahan, yaitu terutama pada anak-anak siswa atau siswa-siswa di desa ini kemampuannya belum merata. Ada yang dari TK, ada yang tidak, ada. Jadi perbedaannya sangat menonjol sekali. Kelebihannya K13 itu terutama untuk anak kelas rendah itu buku bisa dipakai habis pakai. Jadi siswa mudah untuk diberikan PR dan mengerjakan PR di rumah. Yang keempat Ibu, dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PKK atau penguatan pendidikan karakter. Menurut Ibu, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Kalau dari pusat tidak ada kriterianya, hanya kita penyesuaian. Karena karakter itu bersifat pribadi, mandiri, dan berakhlak. Terutama kita didik sopan santun dan disiplin. Programnya kami terapkan di situ. Disiplin misalnya piket, seandainya tidak piket mendapat hukuman. Tidak mengerjakan PR mendapat hukuman. Tidak melaksanakan sholat berjamaah mendapat hukuman. Yang kelima Bu, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti 3 ranah penilaian, afektif, kognitif, dan psikomotorik atau isi rapor pada K13 yang sudah menggunakan rumus Excel semua? Nah, bimbingan khusus untuk dari pusat itu sudah ada. Dari kelas 1 cara penilaian, cara belajar semuanya sudah ada. Yang keenam Bu, menurut Ibu selaku kepala sekolah, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk pengimplementasian kurikulum yang baru atau Merdeka Belajar terutama pada MPP 1 Nah, dari masalah kesiapan para guru itu kami mengakui itu belum sepenuhnya siap, paling baru 50% yang siap. Masalahnya ada multimedia belajar yang kurang terpenuhi. Yang selanjutnya Bu, sebagai seorang kepala sekolah, strategi dan teknik seperti apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas? Teknik yang dilakukan itu adalah itu tadi penyiapan sarana pembelajaran. Tapi kalau kita cara multimedia alat elektronik itu kurang, terpaksa buku itu yang kami siapkan satu siswa satu buku satu mapel satu tema. Yang selanjutnya Bu, menurut sumber yang saya cari konsep belajar merdeka USBN akan diganti dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Apakah itu efektif menurut Ibu?
tidak efektif. Karena bimbingan di rumah, orang tuanya orang tuanya tidak semampunya bisa membimbing. Tapi karena ada saran dari pemerintah, untuk kelulusan dan kenaikan kelas tidak harus perlu mencapai ketuntasan kurikulum. Yang ke-9 Bu, bisakah Ibu jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013 selama wabah COVID ini Bu yang terjadi seperti saat ini? Apakah banyak kendala dalam proses pembelajaran? Tentu banyak kendala, terutama masalah wali siswa yang tidak mempunyai HP, jadi dia tidak bisa mengirimkan soal jawaban anaknya belajar. Selanjutnya, menurut Ibu, dalam pembuatan atau penyusunan RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana antara RPP KTSP, K13 atau Merdeka Belajar? Berikan alasannya Bu. Yang lebih mudah itu adalah Merdeka Belajar, karena RPP KTSP itu ada 11 poin, KTSP K13 itu lebih panjang lagi, lebih luas lagi. Untuk KTSP Merdeka Belajar itu hanya 3 poin, materi tujuan, materi dan penilaian. Itu yang lebih fleksibel lagi, yang lebih tepat lagi. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elis Suryanti SPD atas jawabannya Bu, atas ininya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.